Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Standar Audit Sektor Publik. Yang pertama, perkembangan audit sektor publik. Perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional yang diiringi dengan pesatnya investasi antar negara, pertumbuhan perusahaan internasional dan pertumbuhan profesi akuntansi, serta pengaruhnya terhadap dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu dan peristiwa yang terjadi, secara bertahap prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntansi ditambah, disesuaikan, dan disempurnakan. Pelaksanaan audit kinerja sektor publik menjadi suatu hal yang sangat penting demi mewujudkan tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik, sebab hasil audit kinerja dibutuhkan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, standar audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan landasan tata kelola sektor publik yang baik dengan menyediakan penilaian tujuan apakah sumber daya publik secara bertanggung jawab dan efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Auditor membantu organisasi pemerintah mencapai akuntabilitas dan integritas, meningkatkan operasi dan menanamkan kepercayaan antara warga dan pemangku kepentingan. Standar audit sektor publik berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja audit dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang ada. Standar pemeriksaan keuangan negara adalah sebuah standar yang memuat persyaratan profesional pemeriksaan, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Standar pemeriksaan keuangan negara terdiri dari standar umum, standar pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan kinerja, dan standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Setiap standar digunakan untuk tujuan audit yang berbeda-beda. Yang ketiga, fungsi standar audit sektor publik. Komite audit sangat memperkuat independensi, integritas, dan efektivitas kegiatan audit sektor publik dengan memberikan pengawasan independen terhadap rencana audit internal dan pekerjaan eksternal serta hasilnya. Menilai kebutuhan audit sumber daya dan mediasi hubungan auditor dengan organisasi. Komite audit juga memastikan bahwa hasil audit yang ditayangkan dan perbaikan direkomendasikan atau tindakan korektif yang ditangani atau diselesaikan. Jenis standar pemeriksaan audit adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam beberapa pemeriksaan, standar yang digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan sudah sangat jelas. Namun demikian, untuk beberapa pemeriksaan lainnya mungkin terjadi tumpang tindih tujuan pemeriksaan. Misalnya, jika tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan keandalan ukuran-ukuran kinerja, maka pemeriksaan tersebut bisa dilakukan melalui pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar audit berfungsi mengatur semua aktivitas pekerjaan auditnya akuntan publik. Standar mengatur mulai dari syarat auditor, misalnya independensi dan kompetensi auditor, sampai bagaimana membuat laporan audit. Hal ini mengakibatkan akuntan publik dapat melakukan pekerjaan auditnya. Yang pertama, sesuai dengan syarat minimal atau kualifikasi auditor. Yang kedua, melakukan perencanaan audit dengan jelas. Yang ketiga, melaksanakan audit di meja ataupun di lapangan dengan baik karena sudah diatur dalam standar. Yang keempat, melakukan pelaporan audit yang sangat jelas. Kenalkan, nama saya Neulandari S. Stambuk 2018-32016. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pembahasan materi dari kelompok 4. Langsung saja, kerangka fikir audit sektor publik. Secara kelembagaan, kerangka fikir audit sektor publik terbagi menjadi: yang pertama, kerangka kelembagaan, pengangkatan, dan kekuasaan
auditor harus tercakup dalam undang-undang audit. Yang kedua, ada pengaturan standar audit. Yang ketiga, kode etik. Dan yang keempat, akuntabilitas badan pemeriksaan keuangan. Yang kelima, kemandirian undang-undang audit harus memberikan kemerdekaan yang efektif kepada auditor umum, sebagaimana prinsip inti dari kemandirian SAI. Yang keenam, kualifikasi dan keterampilan auditor. Yang ketujuh, pelatihan sebuah analisis keterampilan program berdasarkan standar internasional untuk kompetensi yang harus dilakukan. Dan yang ke-8, kompetensi audit dan jaminan kualitas. Nah, kemudian objek audit sektor publik. Objek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan operasional, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban akhir periode dari suatu organisasi atau lembaga. Oke, materi selanjutnya, persiapan pelaksanaan standar audit sektor publik. Pada saat merencanakan audit pada umumnya, auditor mempertimbangkan pemahaman entitas, review pengendalian internal, menilai risiko terjadinya kecurangan atau penyimpangan dari hukum dan peraturan, serta ketidakpatuhan, mengidentifikasikan kriteria audit yang akan dipakai dan merencanakan metode audit yang tepat. Nah, auditor melakukan pengumpulan bukti, mengembangkan temuan, dan membuat kesimpulan serta rekomendasi audit bila ada. Setelah diketahui praktik penyusunan program audit kinerja pada umumnya, selanjutnya akan dilihat bagaimana praktik penyusunan program audit kinerja yang akan berdasarkan karakteristik responden, di mana hasilnya akan menunjukkan apakah ada karakteristik tertentu yang berbeda dengan praktik penyusunan program audit kinerja pada umumnya. Mungkin itu dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.